Guys, kembali lagi nih di Bibi, bicara bisnis ala anak muda. Bicara bisnis. Oke, kayaknya udah lama banget nih kita nggak ngobrol, kayak udah vakum cukup lama gitu. Tapi nggak apa-apa, kita kembali lagi hari ini dengan suasana yang baru, dengan semangat yang lebih semangat juga gitu. Nah, seperti biasa, kalau di episode sebelumnya kita kedatangan tamu, hari ini kita berdua aja nih. Karena memang hari ini kita nggak kedatangan tamu ya, Van ya? Ya, hari ini kita hanya menikmati quality time berdua nih, Cak, gitu. Oke, sebelumnya buat teman-teman yang belum kenal, kenalin, gue Bibi Ivan, dan ada partner gue, Bibi Ica. Dadah dong, Bibi Ica. Halo. Oke, hari ini cuacanya agak mendung-mendung dingin gitu ya, Cak. Agak semriwing gitu, kayak butuhnya pelukan gitu. Cuman kan kita nggak bisa mendapatkan pelukan ya kebetulan. Jadi lu apa yang lu lakukan supaya menggantikan pelukan itu, kan? Kebetulan Solo hujan gitu kan. Jadi gue pakai hoodie sekarang supaya hangat sambil gue minum teh gitu. Karena gue ini anaknya demen banget minum teh kalau misalnya hujan-hujan gitu. Jadi ini gue udah siapin. Biasanya episode sebelumnya kita nggak pernah bawa minuman gitu. Jadi agak kering gitu ya, seret ya. Agak seret. Jadi karena kita konsepnya mau santai-santai aja, ya udah kita ambil ngeteh gitu. Kebetulan gue tim teh gitu. Kalau Ica tim apa nih? Kalau gue tim kopi, teman-teman, kebetulan. Kenapa tuh? Kenapa gue tim kopi? Karena kopi lebih buat gue nyantai gitu. Mungkin mekanisme tubuh gue rusak ya, gue nggak ngerti. Harusnya kan kafein gue hiper gitu. Cuman lebih nyantai gitu kalau minum kopi. Nggak tahu kenapa. Biasanya ini kalau gue kan nggak terlalu suka kopi nih, apa anaknya gitu. Kalau lu suka minum kopi apa sih, Cak? Kalau gue biasanya kopi hitam, ya kan. Maksudnya stick to the basics lah. Cuman kali ini gue lagi nyobain satu kopi baru nih, Van. Ih, gelasnya unik tuh kayaknya. Ya ini kalau misalnya kena panas, warnanya berubah. Kelihatan nggak sih? Enggak ya. Pokoknya intinya warnanya berubah gitu. Lu nggak mau nanyain gue lagi minum kopi apa gitu sekarang yang lagi unik nih? Apa nih kepo buruan. Terima kasih sudah kepo sama saya, karena nggak ada yang pernah kepo sama saya. Jadi gue lagi cobain kopi baru nih, Local Latte. Local Latte Kopi Brondong baru. Cobain sensasi popcorn latte sekarang. Ini tuh rasa kopi brondong namanya, rasa popcorn latte. Waktu gue jalan gitu di Alfamart, gue lihat kok aneh ya, popcorn rasanya sama kopi gimana ya? Gue iseng aja coba beli. Jadi ini cukup enak sih, Van, jujur kayak beda aja dari kopi yang pahit itu. Karena hari ini gue bawaannya pengen manis lah ya, pengen manis-manis di hari-hari mendung gitu. Jadi boleh lah ini, boleh dicoba. Oke, kayaknya gue habis gue bicara bisnis, kayaknya gue langsung cus sih ke supermarket terdekat buat nyariin tuh si Local Latte ini. Apalagi lu nggak suka pahit kan? Ya, bener banget. Oke deh, hari ini kita bakal bahas apa sih, Cak? Hari ini kita bakal bahas revenue stream seorang entrepreneur. Gitu. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan bahas mulai dari revenue stream perseorangan dulu nih. Gitu. Betul. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, jadi sebenarnya revenue stream itu adalah sumber pendapatan yang bisa kita dapat dari mana aja gitu. Sumber pendapatan. Mungkin Ica bisa share nggak sih revenue stream, kalau yang Ica tahu, Bibi Ica tahu itu apa aja gitu? Oke. Kalau yang gue tahu dan yang gue tekenin ya, maksudnya yang melakukan di kehidupan gue itu freelance ya, bisnis, terus side job, dan internship, dan full time job. Itu kayak 5 hal yang pernah gue coba dan memang gue jalanin dalam bersamaan gitu, Van. Jadi kayak kalau freelance, biasanya gue freelance desain ya kan. Terus kalau bisnis ya Katika, dan juga gue ada bisnis kecil-kecilan untuk jualan. Side job biasanya voice over kayak gitu. Terus internship juga ada berkala, dan juga full time job which is juga Katika gitu. Kalau lo sendiri gimana nih, Van? Kan gue lihat iya. Kenapa nih?
Dilihat-lihat kenapa nih? Lihat-lihat income-nya cukup banyak ya, dan itu nggak cuma gue jamin lo juga nih. Kan gue juga sih sempat dulu ada internship juga, terus habis itu ada beberapa job juga freelance. Misalnya kalau misalnya Ica desain, gue juga karena gue belajar dari Ica nih gitu, tips-tips untuk freelance gitu kan. Nah tapi Ca, yang gue kepo banget, secara nggak langsung kita nih punya revenue stream banyak banget gitu. Tapi sebenarnya tujuannya apa sih kayak punya revenue stream lebih dari satu gitu? Menarik nih pertanyaannya. Karena kebanyakan orang kan mikir kayak, udah deh gue ngurusin satu aja gitu, cukup gitu kan. Belum lagi kalau misalnya kita bahas yang quote-unquote passive income yang bergerak sendiri asetnya itu, itu tuh a whole new episode. Tapi kalau menurut gue, punya banyak source of income itu penting. Karena kita jadi nggak ngandelin cuma satu doang. Akhirnya apa? Ada pengaman finansial gitu. Bumper lah intinya. Kayak kalau gue, kan posisi kita berdua kan sebagai entrepreneur kan, Pak. Nah di situ kan kita nggak tahu ya, maksudnya hari ini bisa untungnya sekian, besok berapa dan sebagainya. Memang kita bisa forecast, tapi itu kan kayak fluktuasi gitu ya. Jadi ada goncangan abadi gitu sebagai seorang entrepreneur kalau penghasilan. Nah kalau misalnya itu lagi drop gitu, kayak awal-awal pandemi itu kan drop banget kan. Itu masih bisa ada pendapatan dari ya udah aman, gue masih ada bisa jasa desain kok, tenang gue masih ada jasa voiceover atau mungkin content creation kayak gitu. Jadi kayak pengaman finansial aja, jadi lo nggak nol putul nggak ada penghasilan gitu. Itu kalau dari sisi gue. Kalau dari lu gimana, Pak? Nah setuju banget sih, selain istilahnya jadi pengaman lah ya, karena kita bisa, karena kan istilahnya kalau market tuh susah ditebak lah, kadang ada misalnya kayak tiba-tiba ada pandemi yang bikin kita harus melakukan sesuatu gitu. Dengan adanya pengaman finansial mungkin kita bisa cukup untuk bertahan nih gitu ya, untuk bertahan di saat pandemi yang tidak pasti dan segala macam. Cuman di satu sisi gue ngerasa kalau misalnya kita punya revenue stream yang banyak, itu kita bisa ningkatin produktivitas kita sih. Tapi perlu diingat, pengelolaan produktivitasnya juga harus sebanding sama time management gitu. Kalau kita ambil banyak banget gitu ya revenue stream, mungkin ada side jobs, ada apa yang memang kita akan berkecimpung dengan yang namanya time management gitu. Tapi di satu sisi itu bisa ningkatin produktivitas kita gitu. Benar. Tapi sebenarnya balik lagi ke objektif kita punya banyak source of income juga nggak sih, Pan? Itu buat betul. Apa gitu? Kalau dari gue sendiri, misalnya sekarang gue lebih ke full time job ketika, terus gue freelance, dan gue apain lagi ya, gue bisnis kecil-kecilan gitu. 3. Kenapa gue nggak internship? Karena 1, waktu gue nggak cukup. 2, gue udah tercukupi dari yang 3 itu. Jadi kayak gue masih kayak dari segi kebutuhan gue atau apa itu udah cukup gitu loh buat gue. Karena kan aim untuk kita tentang keuangan kan beda-beda ya. Gitu. Betul. Jadi balik lagi sih, karena orang-orang kan juga berbeda. Gitu. Ya selain itu dengan kita punya tujuan yang jelas juga, ningkatin produktivitas, terus pengaman finansial ya gitu. Sebenarnya ada lagi Cak gitu yang gue merasa tiba-tiba waktu lu ngomong gue kepikiran gitu kayak kayaknya bisa nambahin tabungan juga gitu kan. Bener banget. Nih. Gue mau cerita ya. Sebenarnya kalau misalnya gue nggak ngambil freelance atau gue nggak ngelakuin bisnis kecil-kecilan, sebenarnya gue bisa-bisa aja gitu hidup, masih bertahan aja gitu. Karena kan juga kebutuhan gue nggak banyak-banyak amat. Cuman dengan itu gue bisa nabung lebih banyak lagi gitu. Misalnya untuk kedepannya gue bisa makin nggak ngerepotin orang tua misalnya, atau bisa gue putar lagi buat investasi misalnya. Jadi kayak source of income lebih banyak itu sebenarnya lebih beneficial buat diri kita. Tapi balik lagi tergantung objektifnya seperti apa. Kalau menurut lo gimana nih? Nah, tabungannya lebih banyak nih. Bukan lagi. Kebetulan gue tipe anak yang cukup boros gitu kan. Jadi dengan adanya mungkin side job atau mungkin misalnya intern dan sebagainya, lumayan gitu nambah fulus gitu kan. Yang sebenarnya nggak habis, misalnya uang gue habis nih biasanya buat foya-foya gitu kan, boleh dong kita apresiasi diri dengan foya-foya tadi. Sekarang kalau misalnya gue intern, ada lebih dikit deh, bisa ditabung gitu.
jujur gue kadang salut loh sama orang-orang kayak Ivan guys. Mungkin orang-orang kayak pada ngomong kayak gile nih orang boros banget gitu. Bukannya entrepreneur harusnya bisa mengalokasikan uangnya dengan baik ya gitu kan biasanya. Iya. Cuman kalau gue liatnya kayak gue appreciate lo yang bisa ngehargain diri lo gitu loh. Kayak oke, gue udah hard work segini banyak, gue mau main, gue mau keluar main, keluar duit gitu. Gue udah bodo amat gitu, karena duit masih bisa dicari lagi gitu. Dan gue appreciate itu sih, karena kebanyakan dari kita kalau misalnya udah kerja keras kan, sayang banget sama duitnya sampai nggak mau dilepas gitu. Jadi itu kayak sesuatu hal yang gue appreciate dari sisi lo gitu. Tapi perlu diinget, Ca, ada batasnya. Jangan terlalu lebihan gitu. Jangan terlalu. Nggak bisa masuk, gitu. Betul, budgeting itu penting, oke? Benar, betul. Kalau yang terakhir mungkin ada nggak sih, Ca, kalau dari lo mungkin buat revenue stream? Kalau gue sih, di saat gue mencari apa ya yang gue bisa lakuin supaya bisa menghasilkan uang lebih lagi, itu biasanya gue iseng kan. Isengnya itu tujuannya supaya gue menguji diri gue sendiri, gue ini bisa apa gitu loh. Jadi ngegali potensi diri sebenarnya. Jadi kayak kalau ngeliat di TikTok kan kayak ada afiliasi marketing, ada dropshipping, ada buka bisnis sendiri dan sebagainya. Gue kayak bisa nggak ya gue ngelakuin ini? Coba deh iseng gitu, daftar 100.000. Ya udah, coba aja tambah-tambah ilmu ya kan, supaya kita itu at least punya pengalaman gitu. Dan menurut gue kalau misalnya lo baca-baca doang di internet kayak tentang how to gain money fast through internet gitu, atau gimana caranya lo cari uang cepet gitu di internet doang, tapi nggak lo kerjain tuh sama aja gitu, lo nggak bakal dapet experience-nya dan lo nggak bisa tahu apakah lo bakal sukses dalam hal itu atau enggak. Jadi menurut gue kalau misalnya lo denger orang ngomong tentang Fiverr bagus nih buat graphic design gitu, ya udah coba aja gitu, taruh graphic design lo di Fiverr kayak gitu. Itu sih kok. Ya betul banget. Jadi sekalian nambah skill ya, atau misalnya kayak nih, tapi benar juga sih kadang kalau misalnya lo udah punya skill gitu ya, terus lama nggak kepake kan sayang tuh, jadi lupa. Jadi sekalian aja kita belajar gitu kan, belajar lagi, inget-inget dulu, kayaknya gue pernah belajar ini deh, gue pernah ini, jadi ingat. Jadi skillnya terasa kembali gitu sih gue ngiranya. Betul banget. Dan kayak yang baru-baru ini tuh kan Katika Class ngeluarin satu segmen ya, namanya Bedah Buku. Ya. Gue tuh suka banget baca buku, Van. Cuman akhir-akhir ini tuh gue lupa kalau gue suka baca buku. Jadi kayak gue jarang menyentuh buku. Gara-gara ada segmen itu, gue jadi kayak oke, tiap minggu tuh gue baca satu buku gitu. Dan akhirnya gue bisa mulai membedah dan sebagainya untuk dibagikan ke orang-orang. Jadi kayak content creation itu sebenarnya salah satu bentuk revenue stream baru yang mungkin lo bisa coba gitu. Karena itu sesuatu hal yang sebenarnya gampang gak gampang, ngerti gak sih untuk dilakuin? Betul, bener. Nah, Kak, kayaknya kita udah ngobrol panjang. Minum dulu boleh nggak sih? Oh, boleh. Sebenarnya dari tadi gue sambil curi-curi gitu karena ketagihan nih. Curi-curi gitu ya. Gue juga sih sekali gitu. Cuman kayaknya minum bareng lebih enak. Cheers kali, Van. Cheers virtual. Cheers. Oke. Udah jangan keasikan minum terus ya kita ya gitu. Nah, tapi Cak, kalau gitu kan kita udah tahu nih, revenue stream buat pribadi itu bisa dari mana aja gitu. Nah, mungkin lu bisa sharing nggak sih, kayak misalnya kalau lu sebagai entrepreneur gitu, revenue stream lu tuh selain dari bisnis lo itu sendiri, biasa lu dari mana aja? Biasanya kalau gua internship, karena gua masih mahasiswa, itu udah pasti ada. Terus freelance graphic design. Terus yang ketiga tuh content creation. Ya. Di Instagram gue sendiri gitu. Tapi sebenarnya content creation di Instagram gue sendiri itu nggak seputar entrepreneurship banget gitu. Karena wah, kita segue nih ke personal branding kan ya, Pak ya. Sedikit SR gitu. Kenapa gue nggak ngambil personal branding yang entrepreneur banget? Karena gue mikirnya gue mau Instagram gue itu sebagai safe space di mana orang-orang yang berjuang di dunia entrepreneur itu mereka berjuangnya itu cari di Katika gitu. Tapi mereka cari sandaran atau mungkin tempat beristirahat itu di Instagram gue gitu. Jadi itu kayak one stop solution gitu. Nanti mungkin Ivan, kalau misalnya gue kan kalau
entrepreneur-nya lagi sakit mental mungkin atau lagi jenuh dan sebagainya ke Instagram gue. Mungkin kalau mereka lagi lapar atau mereka lagi haus, mereka pergi ke Instagram Ivan kan ya, Ivan ya? Ya, tapi kebetulan gue lagi merintis nih gitu ceritanya. Jadi kayak sebelumnya memang nggak pernah nih bikin konten-konten gitu. Sekarang suka nih, mulai agak suka review-review gitu. Kebetulan kadang anggota-anggota komunitas KT kan suka bilang, Kak cobain dong produk kita, misalnya kayak gitu. Ya, gue sebagai kita saling support dong. Kayak istilah UMKM support UMKM gitu. Jadi gue kayak, ya udah nggak apa-apa kita, misalnya dia kadang ngasih, kadang bisa juga gue beli gitu. Jadi kayak sama-sama terus gue review, oh halo guys gitu-gitu. Awalnya memang nggak terbiasa banget, tapi mungkin itu bisa nambah skill kita loh. Oh skill kita komunikasi, skill kita misalnya review makanan misalnya kayak gitu kan, nambah hal baru gitu. Selain itu biasa ya mungkin mahasiswa-mahasiswa Ica nih paling sering juga diundang speaker-speaker gitu. Kebetulan kan itu juga bisa jadi revenue stream lainnya nggak sih, Cak? Oh, gitu. Gimana tuh, Cak? Kenapa bisa jadi revenue stream? Sebenarnya itu kalau misalnya lu diundang sebagai pembicara kan lu diundang karena lu dilihat sebagai orang yang punya experience atau punya cerita yang bisa dibagi gitu kan. Dan itu ada value-nya gitu guys. Investasi juga buat diri lo. Jadi apapun yang lo kerjain sekarang, kalau lo mau personal branding kan, ya nggak apa-apa. Worth-nya apa ya lo dapat opportunities dipanggil jadi speaker, brand deals dan sebagainya. Tapi kalau misalnya lo mau diem pun kayak, Cak, gue nggak bisa deh rasanya kalau misalnya di depan spotlight. Contoh Ibu Sally Kationa itu kan kadang tidak nyaman ya bun ya untuk di depan kamera. Cuman dia berusaha juga karena memang there's potential di situ gitu. Jadi gue kadang appreciate banget sama orang-orang yang nggak nyaman tapi dia tetap berusaha gitu karena there's potential in revenue di sana gitu. Tapi kalau menurut lo, kalau entrepreneur nggak personal branding itu apakah afdol atau nggak, Pak? Sebenarnya afdol nggak afdol ya gitu. Kalau menurut gue di sisi afdolnya adalah dengan personal branding, ya orang lebih trust aja sama kita gitu kan. Di satu sisi lu lihat bisnis, lihat juga dong ownernya siapa gitu. Misalnya kayak ternyata yang bikin bisnis tukang nipu nih, misalnya kayak misalnya udah terkenal kayak tukang nipu nih orang, atau misalnya dari pengalaman dia, atau misalnya brandnya nih istilahnya kayak serius gitu ya, misalnya brand kesehatan, tapi ownernya sendiri aja personal branding nggak sehat, nggak suka olahraga misalnya kayak gitu. Jadi kan agak kontradiksi gitu ya, kayak bertolak belakang gitu. Jadi menurut gue ada afdolnya, tapi di satu sisi nggak afdolnya mungkin buat orang-orang tua zaman dulu gitu ya. Bisnis is just a business gitu loh. Maksudnya kayak nggak perlu kayak harus ada personal branding tertentu untuk suatu hal. Yang penting kerja dia bagus, bisnisnya juga oke, ya jalan-jalan aja gitu sih menurut gue. Benar. Tapi memang kalau misalnya kita personal branding memang lebih banyak plusnya ke depannya ya. Mungkin efeknya itu nggak cuma secara business wise untuk bisnisnya sendiri, tapi untuk diri kita sendiri tuh lebih banyak opportunities yang datang ke diri kita juga gitu loh. Cuman ya kalau misalnya untuk personal branding tuh downside-nya lumayan, kayak ya lu mungkin privasi lu kurang, atau lu harus mikirin konten setiap hari, nggak cuma di bisnis lo doang tapi di akun pribadi lu juga. Cuman kalau misalnya di saat lo ngelihat kayak tapi revenue-nya sekian, gue ngebantu sekian banyak orang, ya udah pasti worth it gitu. Dan jadi perlu diingat juga. Nah, sebelum kita kasih kesimpulan, masih mau ngincer kesimpulan nih gitu. Tapi selain itu ya, dengan kita mau jadi terserah ya, mau jadi content creator atau enggak, sebagai seorang entrepreneur itu balik lagi ke kita gitu. Nggak ada kayak harus nih seorang entrepreneur punya personal branding dan harus bikin konten segala macam gitu. Balik lagi ke lu nyamannya kayak gimana gitu. Betul. Dan personal branding tuh nggak harus kayak lo di Instagram bikin TikTok nari-nari joget atau apa, atau di Instagram lu kayak foto-foto cakep, keren, ganteng gitu, enggak gitu loh. Kayak personal branding itu gimana caranya lo bawa diri lo sendiri di saat lo networking mungkin dan sebagainya, itu juga termasuk personal branding. Jadi how you present yourself is personal branding. So you don't have to be a public figure untuk bisa personal branding. Lo dalam kehidupan sehari-hari juga bisa personal branding gitu.
dan personal branding bisa offline juga ya, nggak harus di sosmed. Betul. Karena sosmed kebanyakan tipu-tipu. Kadang kayak kelihatannya happy, dalamnya broke gitu kan. Oke. Jadi ya udah kayak gitu. Jadi kita udah kasih ini penjelasan berbagai macam tentang revenue stream. Jadi gue bakal kasih kesimpulannya nih gitu. Jadi kesimpulannya adalah penting untuk kita tuh memperbanyak source of income kita atau revenue stream kita gitu. Misalnya tadi yang Ica bilang bisa jadi influencer, speaker, content creator, atau misalnya internship, full time job dan segala macam selain sebagai seorang entrepreneur gitu. Nah tapi penting juga kita menggali skill nih secara mendalam gitu. Jadi ketika lo nanti misalnya mendapatkan income tambahan, lo juga bisa belajar gitu. Jadi bisa jalan bareng lah. Gitu. Kalau dari Ica ada yang mau ditambahin lagi nggak? Oke. Kalau misalnya lo lihat orang-orang di sekeliling lo yang entrepreneurs dan punya banyak penghasilan dari A, B, C, D, E, F, G, ya mereka itu berusaha gitu loh untuk ada di titik itu. Jadi kalau misalnya kita mau jadi seperti mereka, ya kita juga harus berusaha gitu. So gue tuh menunggu nih Van, sampai ada yang pernah komen atau ngomong ke gue kayak, gila lu beruntung banget ya Cak jadi orang gitu. Gue nungguin gitu. Gue nungguin titik itu karena gue mau ngomong kayak sebenarnya gue nggak beruntung loh. Maksudnya gue tuh kerja keras untuk di titik ini gitu misalnya. Jadi itu kayak salah satu impian yang mau gue anjay kejar. Enggak lah. Tapi ya itu sih. Intinya kayak kalau lihat orang sukses dapat penghasilan banyak, itu namanya dia berusaha untuk di titik itu. Jadi kalau lu mau jadi kayak dia, jangan mikir doang tapi lakuin dan coba gitu. Dan kerja keras. Oke. Betul. Kayaknya hari ini bener-bener bahasannya banyak banget, mulai dari revenue stream, tiba-tiba ke personal branding dan segala macam gitu kan, Cak. Jadi waktunya gue Bibi Ivan dan gue Bibi Ica. Sampai undur. jumpa di topik selanjutnya. Cheers. Oh iya, cheers. Oke, bye-bye guys. Selamat Bye-bye. menikmati sore-sorenya.